Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. PT Manggung Polah Raya Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham MANG ini menawarkan 762.500.000 saham ke publik dengan harga penawaran Rp100 per sahamnya. PT Manggung Polah Raya Tbk Perseroan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham MANG ini menawarkan 762.500.000 saham atau 20% dari modal setelah IPO dengan harga penawaran Rp100 per saham. Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi gedung, pembangunan infrastruktur jalan, serta memproduksi aspal hot mix dan beton ready mix ini akan memperoleh dana IPO sebesar Rp76,2 miliar. Adapun dana tersebut seluruhnya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Bersamaan dengan IPO MANG juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 228,75 juta waran seri 1 atau sebanyak 7,5% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. 75 juta waran seri 1 atau sebanyak 7,5%. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, PT Manggung Polah Raya Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Ibu Niketut Mariani. Beliau adalah Direktur Utama PT Manggung Polah Raya Tbk dan juga Bapak Li Kurniawan, Direktur Pengembangan Usaha PT Manggung Polah Raya Tbk. Selamat pagi Ibu Mami dan juga Bapak Li. Selamat pagi Pak Pras. Baik, salam sehat dan kami ucapkan selamat karena sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia begitu ya per hari ini. Ya, mungkin Ibu Mami bisa menjelaskan kepada publik begitu, kepada investor dan juga pemirsa IDX Channel, seperti apa sih yang melatar belakangi begitu akhirnya Perseroan memilih menjadi perusahaan tercatat di pasar modal. Baik, dasar manajemen menjadikan perusahaan kami menjadi perusahaan tercatat, yaitu kami seperti anak sekolah ya, ingin naik kelas. Yeah. Karena untuk mendapat kepercayaan dari klien-klien kami, kami membutuhkan sesuatu yang mungkin bisa membuat mereka trust kepada kami. Dan juga momen kami mencatatkan saham kami di Bursa Efek Indonesia ini membuat kami juga salah satunya yaitu mendapat modal kerja untuk pengembangan bisnis kami ke depannya nantinya. Itu dia, naik kelas dan juga akhirnya ada modal ataupun dana segar yang diraih ya dari investor pasar modal. Lantas berapa banyak jumlah saham yang dilepas ke publik begitu ya? Mungkin Pak Ali bisa menjawab begitu, dan seperti apa responnya nih sejauh ini? Ya untuk hari ini kami melepas 762.500.000 lembar saham pada harga Rp100 per lembar saham. Ya, untuk dan tanggapan dari masyarakat, mereka cukup antusias. Kami berdasarkan data sistem itu oversubscribe 3,35 kali. Sampai dengan 3,35 kali ya oversubscribe. Berarti memang ini termasuk salah satu emiten yang ditunggu-tunggu juga nih oleh investor kalau kita lihat dengan animo dari masyarakat ataupun investor. Nah, lantas berapa banyak target dari raihan dana segar hasil IPO, kemudian dananya itu buat apa saja? Total dana yang akan kami raih itu, yang kami dapatkan adalah Rp76,25 miliar. Dan kami akan gunakan 100% itu untuk modal kerja kami. Seperti pembelian bahan bangunan, bahan baku produksi aspal dan beton, dan juga untuk biaya-biaya yang kami akan keluarkan, tenaga kerja dan lain-lain pada saat kami mengerjakan proyek-proyek kami tahun ini. Jadi memang 100% pure untuk modal kerja, berarti langkah ekspansi sudah disiapkan begitu ya di tahun 2024 ini, Pak Ali. Nah bisa Anda jelaskan juga ini Bu Mami kepada pemirsa seperti apa sih profil dari Manggung Polah Raya Tbk ini? Kami adalah perusahaan yang bergerak di jasa konstruksi pembangunan gedung, pembangunan infrastruktur jalan, dan juga kami mempunyai fasilitas produksi aspal mix dan beton ready mix yang mendukung proyek-proyek kami di infrastruktur jalan. Kami juga perusahaan kami sudah
berdiri lebih dari 30 tahun dan ada beberapa pekerjaan proyek-proyek kami itu tidak di Jakarta saja, melainkan di luar daerah seperti Sumatera, kemudian di Sulawesi, bahkan kami sampai pernah mengerjakan proyek di Papua. Jadi banyak proyek-proyek yang kami dapatkan selama perusahaan kami berdiri, yaitu salah satunya kami terakhir ini yaitu kami bekerja sama dengan pihak BUMN untuk membangun proyek Menara Siger yang itu sebagai maskot Provinsi Lampung ya. Apabila kita nih pergi ke Lampung, dari tengah laut itu sudah terlihat Menara Sigernya. Jadi itulah yang proyek kami yang terakhir yang kami kerjakan di tahun 2023 kemarin. Itu dia. Walaupun yang lainnya ada juga sih. Iya, berarti sudah cukup mature ya, 30 tahun malah melintang begitu di industri konstruksi ya, kalau bisa dikatakan begitu ya. Betul. Nah, Perseroan ini juga memiliki kegiatan usaha utama begitu, jasa konstruksi gedung, kemudian pembangunan infrastruktur jalan, serta memproduksi aspal dan beton. Nah, bagaimana dengan iklim usaha dari kacamata Bu Mami ya terkait dengan pangsa pasarnya sendiri seperti apa saat ini? Karena kan tidak hanya sendirian begitu Perseroan, banyak sekali persaingan di bidang konstruksi dan infrastruktur ini tentunya. Oke, baik. Kami sebagai jasa konstruksi memang persaingannya kompetitif ya, banyak pesaing-pesaing. Tapi kami yakin dengan kami melantai di bursa itu suatu nilai plus nanti ke depannya untuk perusahaan kami. Kami juga dengan pengalaman kami yang sudah lebih dari 30 tahun, kemudian juga kami didukung dengan fasilitas produksi kami untuk mensupport proyek-proyek kami yang di infrastruktur jalan khususnya di Provinsi Lampung. Kemungkinan kami optimis di tahun 2024 dan selanjutnya akan bisa mendapatkan proyek-proyek yang lebih banyak lagi didukung dengan permodalan yang dari bursa ini. Baik, kita di Dana Segar 100% untuk modal kerja, berarti memang sudah siap-siap untuk melakukan ekspansi yang lebih kencang lagi di tahun 2024. Daerah mana saja yang menjadi penopang dari kinerja Perseroan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan terkait dengan profil emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat dari profil emiten, bidang usahanya jasa konstruksi. Saham IPO yang dilepas sekitar 762.500.000 saham atau 20% dari modal ditempatkan dan di-store penuh oleh Perseroan. Harga IPO-nya sekitar Rp100 per saham dan hasil IPO-nya 76,2 miliar rupiah. Baik, berikutnya kita lihat dari sisi penggunaan dana dari IPO. Dengan emiten kode sahamnya MANG atau MANG ini seperti apa? Baik, hasil IPO 76,2 miliar rupiah digunakan 100% untuk modal kerja. Nanti kita akan bahas lebih jauh ini terkait dengan penggunaannya untuk apa saja. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Mami dan juga Bapak Ali, Direktur Utama PT Manggung Polah Raya Tbk dan juga Direktur Pengembangan Usaha PT Manggung Polah Raya Tbk. Baik, kita ke Ibu Mami lagi. Tadi sempat tertunda ya, kalau kita lihat dengan kondisi yang seperti saat ini, tingkat persaingan bisnis di tahun 2023, apakah ada review atau pembelajaran yang bisa diambil nih dari teman-teman pelaku industri konstruksi ya tentunya begitu, yang bisa dijadikan modal di tahun 2024? Ya mungkin pasti setiap tahun kita melakukan review ya untuk kedepannya, untuk strategi di perusahaan, untuk evaluasi dalam mendapatkan proyek, dari segi untuk pembiayaannya seperti apa, keamanannya untuk pembayaran itu proyek, itu salah satu review bagi kami manajemen untuk dalam mengambil proyek-proyek yang akan kita jalankan nanti ke depannya. Gitu. Nah, daerah-daerah mana saja yang menjadi penopang kinerja Perseroan nih? Kalau misalnya dari tahun 2023 kan tadi Anda katakan memang ada beberapa daerah Sumatera, Sulawesi, bahkan sampai di Indonesia Timur begitu, di Papua ini. Betul, ya. Untuk tahun kedepannya mungkin kami kalau untuk infrastruktur jalan, karena kami fasilitas produksi kami ada di daerah Lampung, kami memusatkan untuk infrastruktur jalan di
Provinsi Lampung. Tapi untuk jasa konstruksi gedung mungkin kami akan ke Sumatera, ke Sulawesi ataupun ke Jawa sekitar daerah Jogja atau apa juga kita akan mencakup seperti itu sih daerah-daerahnya. Oke, dan berikutnya kita akan lihat seperti apa sih kinerja perseroan begitu ya di tahun 2023 yang bisa kita review nanti bagaimana strateginya di tahun 2024 dari sisi pendapatan, kemudian laba bersihnya. Mungkin Pak Ali bisa menjelaskan ini Pak Ali. Ya, oke. Dari sisi kita pendapatan di tahun 2023 ini secara full year kami memproyeksikan bahwa penjualan itu bisa lebih dari 80 miliar. Nah, dengan laba bersih mungkin sekitar 600 juta sampai 800 juta. Harapan kami bisa lebih baik. Dan kedepannya itu kami akan menargetkan bahwa itu bisa mencapai 180 miliar di tahun 2024. 180 miliar. Betul. Oke, itu dia untuk pendapatan ya. Betul. Nah, strategi-strategi apa saja yang sudah disiapkan untuk meningkatkan pendapatan maupun laba bersih perseroan begitu? Oke, kami sudah menyiapkan berbagai strategi seperti kami akan menambah frekuensi partisipasi pada tender-tender APBN APBD. Kami juga merambah ke sektor swasta yang lebih luas, seperti tidak hanya di perumahan atau pembangunan gedung atau perhotelan, tapi juga pembangunan fasilitas olahraga. Seperti contohnya tahun ini kami sedang mengerjakan pembangunan lapangan padel di Kemang. Nah, itu menjadi salah satu akses kami untuk terus melanjutkan pembangunan proyek-proyek yang berkaitan dengan olahraga, sehingga ini akan menjadi sebuah tambahan pendapatan bagi kami. Tantangan sendiri untuk kita bisa mendapatkan proyek, kalau kita lihat kan juga tadi sudah disampaikan persaingannya cukup ketat begitu Pak Ali. Apa yang bisa kita mitigasikan, sudah dipetakan begitu tantangan-tantangan di tahun 2024 ini? Ya, mungkin tantangan di tahun 2024 itu lebih ke persaingan ya, karena dari iklim usaha kami percaya iklim usaha ini baik. Dari APBN, dari anggaran pemerintah itu juga terus meningkat. Ya, jadi lebih ke persaingan di lapangannya nanti. Nextnya menyasar lebih ke daerah mana sih kalau kita lihat? Kita lebih mengincar dana-dana dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan proyek-proyek baru di tahun 2024, atau sebenarnya sudah ada timeline begitu di tahun 2024 proyek-proyek akan dikerjakan begitu? Kalau misalnya untuk target-target ya mungkin kami tidak membeda-bedakan apakah itu APBN atau APBD, asalkan sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman kami akan ikuti tender proyek-proyek tersebut. Lantas keunggulan kompetitif apa yang bisa Anda tawarkan kepada investor pasar modal terkait dengan perseroan? Ya, terutama kalau untuk perseroan ini kan kami sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Jadi tentunya kami sudah membuktikan diri bahwa kami tahan krisis. Dan setelah itu kami juga sebagai sebuah perusahaan konstruksi yang lengkap, boleh kami bilang lengkap ya dari hulu ke hilir ya di segi pembangunan jalan. Karena kami punya fasilitas produksi pabrik aspal dan beton sendiri. Sehingga untuk pengerjaan jalan kami akan bisa mengerjakan dengan efisien dan tentunya bisa dengan tepat waktu. Nah, itu akan menjadi keunggulan kami dalam bersaing, terutama di wilayah Provinsi Lampung di sekitar pabrik-pabrik kami. Nah, bicara mengenai pemanfaatan teknologi digital di era digital seperti saat ini kan kita membutuhkan lebih efisiensi, kemudian efisiensi yang lebih ketat lagi nih Bu Mami. Mungkin bisa Anda menjelaskan sejauh mana sih penggunaan fasilitas-fasilitas digital begitu terhadap perseroan sendiri untuk menopang kinerja? Mungkin fasilitas digital itu kita dengan sistem tender di perusahaan kami kan banyak sekarang pemerintah itu kan tender itu sebenarnya nilai plus juga ya bagi kami, karena kami mempunyai pabrik di Provinsi Lampung yang untuk infrastruktur jalan. Nah, itulah kelebihannya kami karena sekarang ada sistem e-katalog. Jadi e-katalog itu bisa dilakukan e-katalog itu apabila perusahaan itu mempunyai pabrik. Jadi tidak seperti persaingan tender yang seperti biasanya. Konvensional. Ya, betul. Jadi itu satu keunggulan kami ya. Dan satu lagi juga kami menjadi vendor-vendor BUMN yang saya rasa BUMN yang bonafit juga ya. Itu adalah kepastian kami untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di BUMN, karena dengan kualitas mutu pekerjaan kami, trust kepercayaan yang diberikan,
mengakibatkan continue untuk pendapatan proyek di BUMN. Oke, berarti memang masih ada kans dan prospek yang cukup menjanjikan lah ya di tahun 2024. Betul, Lantas, betul. Ekspansi apa saja yang akan dilakukan, kemudian targetnya? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Saya ya, tapi dengan berani nekat. Baik. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Niketut Mariani, Direktur Utama PT Manggung Polah Raya Tbk, dan juga Bapak Lee Kurniawan, Direktur Pengembangan Usaha PT Panggung Polah Raya Tbk. Baik. Ini kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai strategi ekspansi usaha begitu. Setelah tadi raihan dana segar yang sudah didapatkan dari investor pasar modal di tahun 2024 ini, apakah langsung gaspol atau bagaimana nih, Bu Mami? Pastinya kita akan gaspol ya. Dengan adanya modal kerja yang sudah kita dapatkan, dengan kedepannya juga dalam waktu dekat kami juga sudah akan menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak swasta, dengan pihak BUMN juga ada salah satu, ya kemungkinan kami akan gaspol untuk di awal tahun ini. Wow, itu agar sesuai dengan mencapai target kita di tahun biar ini. Targetnya juga ikut ngacir begitu. Betul. Ya. Baik, Pak Ali, ini bicara mengenai tadi pengembangan usaha dari hulu ke hilir. Tadi sudah ada pabrik khusus untuk pembangunan atau pengembangan aspal dan beton juga di sana begitu. Dan ini bagaimana Anda melihat peluang-peluang selain kita mendapatkan proyek ataupun dari pemerintah pusat maupun daerah begitu, apakah juga bekerja sama dengan menerimalah order begitu dari pihak-pihak lain begitu untuk pembuatan aspal, beton dan lain-lain? Oh iya, betul Pak. Jadi selain dari mengikuti proyek-proyek APBN APBD, kami juga menjual retail kepada swasta dan juga kepada pihak-pihak yang mungkin menang tender tapi mengalami kendala dengan kapasitas pabriknya mereka. Jadi mereka beli dari kita lah. Dan itu seperti apa kansnya di tahun 2024 ini? Karena kita tahu juga ini kan pembangunan infrastruktur sudah cukup masif lah. Apalagi ada IKN di sana. Anda melihat itu peluang yang sangat menjanjikan tidak sih kalau ke arah sana begitu, Pak Ali? Ya, tentunya sangat menjanjikan ya. Bahkan kita belum perlu melihat IKN pun, di Provinsi Lampung pun sudah sangat terbuka. Jadi karena untuk anggaran pembangunannya itu kan nilainya meningkat. Nah, sebagai salah satu yang memiliki pabrikan sendiri, tentunya kami sangat diuntungkan dengan peningkatan anggaran di Provinsi Lampung tersebut. Nah, dan tentunya semua orang saya yakin itu melihat ke arah IKN sebagai sumber pembangunan yang sangat luar biasa. Dan kami percaya dari nilai yang sudah direncanakan di IKN oleh pihak-pihak yang berwenang itu potensi kami untuk mendapatkan tambahan itu sangat terbuka sekali. Bu Mami, selain tadi proyek pembangunan konstruksi jalan, kemudian bangunan ya yang memang akan jadi fokus juga. Bagaimana dengan SDA atau sumber daya air begitu, irigasi, embung ataupun mungkin waduk begitu yang bisa dikerjakan juga kah begitu, atau mendapatkan proyek-proyek di bidang SDA? Oh, bisa, karena kami juga pernah mengerjakan proyek SDA ya di Pemprov DKI ya. Jadi kedepannya juga kami akan concern untuk di irigasi dan embung. Karena Kementerian PUPR juga kalau saya lihat dari tahun belakangan ini banyak anggaran yang untuk SDA. Jadi saya akan lebih fokus juga nanti untuk anggaran SDA di luar gedung dan infrastruktur jalan. Itu dia, karena kita tahu juga ketahanan pangan kan memang menjadi fokus ya pemerintah begitu, pembangunan infrastruktur air begitu memang sangat masif juga. Nah, daerah-daerah mana yang mungkin akan dibidik kalau kita bicara mengenai pembangunan SDA sendiri? Mungkin banyak, saya karena kita punya support pabrik di Lampung, kami mungkin mengutamakan untuk di Provinsi Lampung dan di DKI Jakarta. Dan itu kansnya masih tetap besar ya? Peluangnya. Peluangnya besar sekali. Anggarannya itu maupun pemerintah pusat maupun daerah untuk anggaran SDA itu sangat banyak ya tiap tahunnya. Nah, lantas kesiapan dari SDM, krunya sendiri begitu, dengan proyek-proyek akan banyak dikebut begitu kan, berarti kita kan membutuhkan SDM dan juga tenaga ahli yang banyak begitu, bagaimana strateginya? Mungkin saya akan menambah tenaga profesional ya untuk membuat proyek yang kami dapatkan sesuai dengan rencana, schedule, dengan yang kita tentukan. Jadi mungkin kita akan memulai meng-hire tenaga-tenaga profesional untuk mengerjakan proyek-proyek yang akan kami dapatkan. Itulah tujuan dari sisi kami target pengembangan usaha ini, Pak Ali, apa yang akan disiapkan dan dilakukan begitu?
Dari pengembangan usaha, jadi selain menambah diversifikasi dari segmen-segmen yang akan kami ikuti proyeknya atau tendernya, kami juga menjajaki beberapa opsi lain seperti pembangunan pabrik baru, aspal beton di mungkin tahun 2025. Terus mengkaji juga kemungkinan untuk pembangunan atau proyek-proyek di IKN. Selain itu juga efisiensi dari biaya produksi lewat teknologi, karena ada mesin-mesin baru dengan teknologi yang jauh lebih baik yang mungkin kita bisa jajaki ya untuk melakukan efisiensi sekaligus peningkatan kapasitas kami. Dan itu bisa didapatkan dengan raihan dana segar tadi yang didapatkan dari hasil IPO dan juga target 180 miliar pendapatan di tahun 2024 ini. Terakhir Bu, harapan terkait dengan perseroan di tahun 2024 apa? Oh, saya harapannya saya sesuai target semua ya. Proyeksi-proyeksi. Itu yang kami harapkan, sesuai target. Sukses berarti ya untuk tahun 2024 ini. Terima kasih. Untuk PT Manggung Polah Raya yang sudah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Dan sukses juga untuk Anda berdua. Saya akan akhiri juga untuk dialog kali ini. Terima kasih banyak.